Puji nama Tuhan, Shalom. Saya sapa sekali lagi setiap jemaat Tuhan, pelayan Tuhan, Shalom. Haleluya, damai sejahtera dari Allah melimpah dalam kehidupan kita, amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri sama-sama. Kita akan masuk rumah Tuhan, tahta Tuhan yang kudus, mempersiapkan bencana yang terbaik. Biar semua yang kita persembahkan pada malam hari ini, semua untuk kemuliaan Tuhan, amin. Mari tundukkan kepala sama-sama, kita angkat tangan kita, angkat hati kita, mata kita, pikiran kita, semua arahkan kepada Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Bukan sebagai rutinitas kami kembali datang di rumah-Mu, namun satu kerinduan kami mau berjumpa secara pribadi dengan Engkau Bapa. Mari Tuhan, Engkau bertata atas setiap pujian penyembahan yang akan kami naikkan di hadapan-Mu. Biar Engkau melihat setiap kerinduan yang ada dalam hati kami pribadi lepas pribadi, bahwa Engkau satu-satunya Allah yang layak untuk menerima setiap pujian. Engkau Allah yang menerima hormat kami, Engkau Allah yang menerima sembah kami Tuhan. Hanya Engkau Raja di atas segala raja. Mari Engkau hadir Roh Kudus di tengah-tengah ibadah kami, pujian penyembahan kami. Biar hanya Engkau yang disenangkan Tuhan, biar Engkau yang ditinggikan, dan jiwa kami, dahaga kami dipuaskan. Kami mendapatkan kekuatan baru yang berasal daripada Engkau ketika kami menyembah dan meninggikan Engkau Bapa. Dan biarlah kami fokus meninggikan Engkau Raja di atas segala raja Bapa. Bertahtalah atas setiap pujian penyembahan kami. Dan biarlah apapun yang kami lakukan pada malam hari ini bukan bersumber dari kami sendiri, namun Engkau Tuhan yang menuntun kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar kami tidak mencuri kemuliaan-Mu, namun hanya Engkau yang layak untuk menerima segala hormat dan pujian. Kuasa hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya bahwa semua kami yang hadir malam hari ini tanpa terkecuali, kami masing-masing pribadi berjumpa dengan Engkau Tuhan. Kami menggapai Engkau, kami berjumpa melihat Engkau secara pribadi dalam kehidupan kami, dan Engkau yang berotoritas penuh atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap bersuka cita, kami siap memuji memuliakan Engkau Raja di atas segala raja, dan biarlah Engkau yang disenangkan Tuhan. Terima kasih Yesus, Bapa, Roh Kudus. Kami bersyukur dan berdoa, setiap kita yang siap bersuka cita sama-sama katakan. Sekali lagi sama-sama katakan. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Tuhan kita baik, amin. Kau berikan jempolnya buat kanan kiri kita, katakan Tuhan Yesus baik. Mari sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita.
Tuhan saja nyatakan Engkau baik Tuhan. Mari nyatakan dengan sebagai pengakuan kita malam hari ini. Sekali lagi jemaat Tuhan, Engkau baik, teramat baik. Nyatakan Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Mari tepuk tangan di atas kepala sama-sama dan katakan Engkau baik Tuhan, teramat baik. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Tuhan kita baik. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita baik, amin. Tuhan kita dahsyat. Oleh sebab itu sampai hari ini kalau kita ada, semua hanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Dia yang terlalu baik, sungguh baik. Tidak ada pribadi satupun yang dapat menandingi kasih-Nya. Mari sama-sama kita mengambil waktu pribadi bersama dengan Tuhan. Dan kita nyatakan setiap kebaikan Tuhan, setiap perbuatannya pribadi lepas pribadi yang kita alami. Setiap apapun yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kita, pengalaman demi pengalaman yang kita alami bersama dengan Dia, sehingga kita dapat mengatakan Engkau baik Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau ajaib Tuhan. Yes. Sebab Engkau baik, Kau sungguh baik Tuhan, Kau ajaib dan heran, Engkau sungguh dahsyat, Kau sungguh baik. Mari masing-masing pribadi nyatakan setiap kebaikan Tuhan. Nyatakan apapun yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Kami agungkan nama-Mu Yesus, sebab Engkau baik, Kau sungguh baik Tuhan, Engkau sungguh baik.
Mari masing-masing pribadi agungkan Dia, agungkan Tuhan, sebab hanya pribadinya yang sanggup memuaskan, memberikan apapun yang tidak dapat kita dapatkan oleh pribadi satupun kecuali Tuhan. Kami sungguh kagum akan perbuatan-Mu, Yesus. Sungguh indah tiada tarannya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang sungguh indah tiada tarannya, mulia dan berkuasa. Mari kita ulangi pujian ini. Nyatakan Kau sungguh indah Tuhan, Kau sungguh indah tiada tarannya, sungguh sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada tersentuh.
Tuhan. Sekali lagi nyatakan kau sungguh indah. Kau sungguh indah tiada tarannya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada tersaing.
sama-sama. Kita angkat tangan sama-sama dan serukan. Haleluya. Serukan lagi sama-sama. Haleluya. 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 Beri suara-suara yang meriah buat Tuhan kita. Sebab banyak Kau yang layak Tuhan. Sebab Engkau yang layak terima hormat pujian kami. Engkau baik, Engkau dahsyat Tuhan. Malam hari ini kami mau memuja-Mu, hanya meninggikan Engkau, hanya memuja Engkau Raja di atas segala raja. Mari kita angkat tangan sama-sama. Angkat tangan kita sama-sama dan mulai agungkan Dia. Hiarala yarala basiki yarala 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 basiki. Yarala 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 basiki yarala yarala yarala. Mari angkat tangan sama-sama dan rasakan Dia. Sebab Dia hadir. Engkau hadir dalam hati kami pribadi, lepas pribadi Tuhan. Memuaskan kami, memenuhkan kami Tuhan. Yarala yarala basiki yarala 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 yarala. Yes. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Mari beri tepuk tangan sekali lagi. Kau ku kagumi. Mari jemaatnya nyatakan. Yes Tuhan. Kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu Tuhan tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Yes Tuhan. Belum pernah ada kasih di dunia, kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya. Selain kasih-Mu, Yesus. Nyatakan belum pernah. Sungguh tiada lagi Tuhan. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini. Kasih seperti ini.
jemaat Tuhan saja nyatakan sama-sama. Yes Tuhan. Ku akui kasih-Mu jauh. Sekali lagi nyatakan, Kau ku kagumi. Kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Kau ku kagumi dalam hati. Kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Ku kagumi dalam hati. Kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati. Kasih-Mu tiada duanya. Nyatakan sampai kini Tuhan. Yes. Ku akui kasih-Mu tiada dua. Kau ku kagumi. Mari nyatakan dengan sungguh-sungguh. Yes. Kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada dua. Mari nyatakan kasih-Mu Tuhan tiada duanya. Yes Tuhan. Woo. Mari angkat tangan sama-sama. Sebab kami hanya kagum akan perbuatan-Mu Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Mari nyatakan sama-sama. Yes Tuhan. Nyatakan gunung tunduk. Mendengar nama-Mu. Kami bersuka di hadapan-Mu Tuhan. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari dengan sungguh-sungguh nyatakan lagi, nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi
Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Sekalipun di tengah-tengah situasi, kondisi yang sedang kami alami di bangsa ini, bahkan di seluruh muka bumi ini, juga cuaca yang tidak mendukung. Namun Tuhan, di tengah-tengah situasi yang seperti ini, Engkau memberikan kepada kami kekuatan hati yang rindu, yang haus akan Tuhan, yang rindu untuk menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya bahwa malam hari ini Engkau sendiri yang memimpin kami. Roh Kudus mengurapi kami. Sebab jikalau kami datang mencari Engkau dengan bersungguh-sungguh hati, kami berdoa kepadamu, maka Tuhan firman-Mu menyatakan bahwa Engkau akan melimpahkan kekuatan-Mu atas kami Tuhan. Sebab mata Tuhan menjelajah seluruh muka bumi untuk memperhatikan yang bersungguh-sungguh hati kepada Tuhan. Lalu Tuhan melimpahkan, mencurahkan kekuatan-Mu bagi kami dengan limpahnya. Oleh sebab itu Tuhan, terima kasih. Sebelum kami pulang ke rumah kami masing-masing, kami mau mendengar firman-Mu. Biar firman ini sebagai pesan Tuhan yang akan menjadi penghiburan dan kekuatan, membangkitkan semangat kami, roh kami, untuk kami terus setia mengiring Engkau sampai nanti Engkau menjemput kami kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Malam hari ini firman Tuhan yang menjadi berkat, yaitu di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10. Kalau sudah dapat, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi firman Tuhan untuk mama secara pribadi sudah diberkati melalui firman Tuhan ini, dan malam hari ini Tuhan taruh di hati mama untuk menyampaikan kepada kita bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita jangan takut. Sekalipun kita diperhadapkan dengan situasi dan kondisi, baik di seluruh muka bumi ini, berita di sana sini yang begitu menggemparkan, yang menakutkan, dan kenyataan-kenyataan yang kita hadapi sekarang ini, ya, baik dari masalah ekonomi, khususnya kalau ibu-ibu di dapur sudah mengerti harga minyak melambung tinggi, ya. Terus nanti kenaikan harga-harga barang, atau mungkin untuk bensin dan sebagainya, bahan bakar, ya, 11%, ya. Nah, dan banyak lagi yang kita lihat, ya, terjadi di sana sini. Tetapi apapun itu yang kita hadapi, ya, mari kita belajar untuk memandang Tuhan, ya. Jangan takut. Kenapa kita tidak boleh takut? Karena ada Tuhan, ada Tuhan Yesus. Dia adalah Allah yang maha besar, yang maha kuasa, yang penuh dengan belas kasihan. Dia murah hati, panjang sabar, kuasanya tidak terbatas untuk mengadakan yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin, ya.
Jadi Tuhan yang datang berbicara kepada Yohanes, muridnya di Pulau Patmos. Pada waktu Yohanes dibuang ke Pulau Patmos, ya, menderita di sana, tapi Tuhan datang berbicara kepada Yohanes, muridnya, jangan takut. Malam hari ini Tuhan juga mau berbicara kepada setiap kita anak-anak Tuhan di sini, jangan takut. Sekalipun harga barang naik, sekalipun secara ekonomi kita kekurangan, ya, pas-pasan, sekalipun kita mendengar berita di sana sini, tapi yang jelas firman Tuhan ini dari pagi Tuhan terus bicara sama mama, ya, jangan takut, setia sampai mati. Contohnya Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus untuk melaksanakan kehendak Bapa di surga untuk keselamatan kita, Tuhan Yesus harus datang ke dalam dunia ini. Dan kita udah tahu ceritanya, setiap minggu itu pasti diberitakan, ya. Kita baca secara pribadi di Alkitab, renungan pribadi kita, dan semuanya kita pasti mengerti bahwa Yesus Kristus menderita untuk keselamatan kita. Di dunia dia menghadapi begitu banyak penolakan, siksaan, ejekan, olokan. Bahkan para rasul, teladan daripada para rasul, yaitu mereka sampai disiksa, mereka menderita, ya, dibunuh, digoreng, digergaji, disalib, kepala di atas, kepala di bawah, ya. Tapi mereka tidak gentar, mereka tidak menyangkal Tuhan, mereka tidak sampai melepaskan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Mereka tetap setia sampai mati, ya. Nah, bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan? Malam hari ini firman Tuhan ini memberikan satu tantangan kepada kita, ya, bahwa sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan, kita mengikut Tuhan bukan dengan satu tujuan bahwa kita harus diberkati, harus kaya, harus punya ini dan itu dan sebagainya. Enggak. Motivasi kita itu bukan ke situ. Motivasi kita yaitu kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Kita menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita, yaitu memberitakan Injil, memberitakan kabar baik untuk keselamatan jiwa-jiwa sampai ke ujung-ujung bumi, di mana Tuhan mengutus kita. Kita harus pergi, kita harus melaksanakan visi misi Tuhan ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, berita keselamatan, agar supaya jiwa-jiwa itu bertobat dan masuk surga. Jadi motivasi kita itu bukan untuk makan, minum, pakai, berhasil, studi, dapat gelar ini, gelar itu dan sebagainya, ya. Tapi tujuan utama kita adalah hidup untuk menggenapi rencana Tuhan, hidup untuk memuji dan menyembah, sekalipun pada waktunya nanti kita sampai sudah tidak punya apa-apa, tidak punya uang untuk makan, disiksa, dianiaya, menderita karena Injil, karena nama Tuhan Yesus. Nah, jadi sebagai anak Tuhan kita mempersiapkan diri kita, hati kita untuk itu. Di dalam logika kita ini jangan sampai ada pikiran aku ikut Tuhan supaya aku berkati untuk jodoh yang terbaik, untuk rumah, untuk uang, untuk jabatan, untuk segalanya yang terbaik, berkat-berkat secara materi, secara jasmani. Hapuskan itu dari memori, ya. Kalau motivasi seperti itu salah. Malam hari ini lewat firman Tuhan ini, mari kita mencontohi teladan Kristus, mencontohi teladan murid-murid, para rasul. Tadi mama renungkan, iya ya, rasul-rasul tidak pernah singgung tentang harta, tentang kekayaan, tentang uang, ya. Petrus bersama Tuhan Yesus diminta untuk bayar pajak aja, tidak ada uang. Jadi akhirnya Tuhan Yesus menyuruh Petrus untuk pergi memancing ikan.
Lalu setelah mendapat ikan, dibukalah dalam mulut ikan itu ada uang. Dan setelah dia menemukan uang, dia bawa ke Tuhan Yesus. Kepada Tuhan Yesus katakan, berikan itu untuk membayar pajak. Artinya begitu dibutuhkan cukup, begitu dibutuhkan ada, ya. Tidak dijelaskan bahwa murid-murid itu adalah orang yang kaya raya, punya segalanya. Tadi pagi mama renungkan itu, Tuhan terima kasih, ya. Aku tidak peduli mau makan dan makan, tapi yang aku yakin, aku tahu bahwa Tuhan pasti bertanggung jawab. Tidak mungkin, ya. Jadi ada hamba Tuhan datang menginap beberapa hari, ya, pasti dalam kondisi yang kekurangan. Tetapi Tuhan bilang, kamu harus kasih ini, kamu harus kasih uang, kamu harus antar kemana, beli bensin, ini dan itu dan sebagainya. Begitu pulang, uangnya juga sudah mau habis, tinggal dikit aja. Tapi mama tidak pusing, ya. Waktu suruh untuk kasih, terus Tuhan ingatkan bahwa janda di Sarfat itu memberi dalam kekurangan. Bapak Pendeta Insinyur Niko pernah didatangi oleh hamba Tuhan datang mampir ke tempatnya. Udah tidak punya uang, cuma tinggal sedikit. Dia bilang istrinya, Tuhan suruh kasih. Dikasih. Pulang kan sudah tidak punya uang. Tapi tidak lama lagi Tuhan memberkati. Jadi untuk masalah uang, masalah minum, makan, pakai, tidak usah itu menjadi sesuatu yang seperti prioritas utama dalam hidup kita. Tuhan tidak mau itu, ya. Ya. Anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kita semua yang ada di malam hari ini, mari kita setia. Setia itu artinya tetap berpegang teguh untuk melakukan firman, janji kita kepada Tuhan, komitmen kita kepada Tuhan. Pegang janji Tuhan, iman kita kepada Tuhan tidak goyah, tidak berubah. Sekalipun dunia ini goncang, sekalipun kita kehilangan banyak hal, seizin Tuhan, apa yang kita rindukan belum tercapai, ya. Sakit penyakit, ujian, cobaan, tantangan, masalah yang datang silih berganti. Berdoa belum dijawab Tuhan. Tapi yang Tuhan minta dari kita setia sampai mati. Tetap berpegang teguh. Jangan goyah. Jangan karena wanita cantik, karena pria ganteng yang muda-muda, ya, terus akhirnya menyangkal Tuhan, malah ikut ke sana. Bagi kita yang tua-tua, jangan putus asa. Kalau perjalanan hidup kita dan seperti orang-orang kaya, ini jemaat di Smyrna ini, mereka itu dikucilkan, mereka miskin. Ini kan dikatakan di sini, mereka miskin secara materi, mereka miskin secara jasmani, mereka kekurangan banyak hal. Tapi Tuhan memuji mereka. Tuhan katakan kamu kaya. Karena pada zaman itu kan yang mengikut Tuhan Yesus itu pasti dikucilkan, pasti dikejar-kejar kemana-mana, ya. Usaha pembunuhan dan sebagainya. Tapi kenapa Tuhan memuji jemaat di Smyrna? Karena mereka sekalipun dikatakan miskin secara materi, tetapi mereka kaya secara rohani, ya. Setia kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu Tuhan katakan bahwa jangan takut. Memang 10 hari akan mengalami pencobaan, dimasukkan ke dalam penjara, dicobai oleh iblis dan sebagainya. Ini bicara tentang jangka waktu yang singkat. Sekalipun kita dicobai, kita mengalami penderitaan, ujian-ujian yang berat, tapi itu tidak berkepanjangan sampai mati, enggak. Pasti cuman sementara. Tuhan hanya mau menguji iman kita, kesetiaan kita, kemurnian hati kita di dalam mengiring Tuhan, ya.
Apakah waktu kita diuji, kita masih tetap percaya apa enggak? Masih tetap cinta Tuhan apa enggak? Masih tetap doa pagi apa enggak? Masih tetap ikut ibadah apa enggak? Masih tetap bangun hubungan intim, tetap baca firman, renungkan firman dan lakukan firman. Sekalipun tidak ada harapan, seolah semuanya diambil dari dalam hidupku, tetap lakukan aja ya. Dan setia terus menerus seperti Tuhan Yesus, dan datang mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, bahkan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu teladan yang sangat luar biasa, sangat sempurna. Marilah kita mengikuti teladan Kristus untuk setia sampai mati ya. Ya. Jadi malam hari ini pesan Tuhan khusus ya, untuk kita semua dan khusus untuk Mama. Mama diberkati banget melalui firman Tuhan ini. Tuhan memperingatkan. Jadi tadi Mama terus, ya Tuhan adalah, untung Tuhan sudah kasih kesempatan untuk aku tinggal di rumah ini. Kalau enggak tuh aku kayaknya kepingin ke pedalaman, kemana di tempat-tempat orang-orang yang sangat membutuhkan keselamatan. Nggak apa-apa, aku tinggal sendiri di sana, aku masak seadanya. Apalagi kalau di pedalaman kan apa adanya ya, masak. Bila perlu ubi itu dibakar terus makan, tiap hari berdoa, Tuhan kirim jiwa, aku pergi cari jiwa, menangkan jiwa, lalu aku mau menjadi berkat untuk mereka. Tapi kan itu pikirannya Mama. Kalau pikiran Tuhan kan beda. Memang Tuhan tempatkan di sini ya. Tuhan mau pakai Mama, sudah membawa selama 42 tahun. Dan inilah jalan Tuhan untuk aku. Jadi aku harus tinggal tunduk aja. Tapi yang terpenting adalah apapun situasi dan kondisinya, aku mau tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hidup. Aku tidak mau sampai menyangkal Tuhan atau Tuhan meninggalkan aku karena aku memiliki motivasi yang tidak benar, tidak setia sampai mati. Oleh sebab itu, malam hari ini mari kita percaya bahwa kalau kita setia kepada Tuhan, mengiring Tuhan sampai mati, di dunia ini hidup kita pasti dijamin, dibela, disertai dan diberkati Tuhan. Di surga pun kita menerima mahkota kehidupan. Kita bersama-sama dengan Tuhan, karena di dunia kan cuma sementara. Kalau di surga kekal, di neraka pun kekal. Jadi sekarang kita harus memilih dan memutuskan. Mau memilih Tuhan, mau memilih surga untuk hidup kekal, atau memilih neraka. Mau memilih hidup kita di dunia ini disertai dan diberkati oleh Tuhan, atau kita memilih untuk mengikuti keinginan daging kita, mengikuti apa kata iblis. Keputusan ada di tangan kita. Tapi yang jelas dan yang pasti, kalau kita setia kepada Tuhan Yesus sampai nanti Tuhan datang menjemput kita, sampai akhir hidup kita, sampai kekal, Tuhan mau menjemput kita masuk surga, maka kita akan menerima janji-janji Tuhan selama di dunia ini. Tuhan menggenapi untuk kita, dan juga waktu di surga nanti kita kekal menikmati kebahagiaan bersama Tuhan Yesus di surga. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Ku tetap cinta. Mari kita angkat pujian ini. Ku tetap cinta. Ini komitmen kami Tuhan. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia. Ku tetap setia.
Ini ungkapan hati kami Tuhan. tetap Ini komitmen kami Tuhan kepadamu Tuhan. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. ku tetap Setia, ya Tuhan, ini janji kami Tuhan. Ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, ya Tuhan Yesus, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, yang ku tetap cinta, yang ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki.
Tuhan kami Tuhan. Kami mau tetap cinta, kami mau tetap setia kepadamu Tuhan, sampai nanti Engkau menjemput kami kembali kekasih-kekasih-Mu, untuk bersanding dengan Engkau di dalam kerajaan-Mu yang kekal Tuhan, di surga Tuhan. Kami pasti menikmati indahnya kasih Tuhan. Kami memandang Engkau muka dengan muka. Kami memuji dan menyembah. Kami menikmati kebahagiaan yang kekal ya Tuhan, yang tidak dapat kami peroleh dari dunia ini kecuali hanya di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di malam hari ini Engkau sampaikan firman-Mu, pesan-Mu kepada kami untuk memperingatkan kami, meneguhkan kami agar supaya kami mau setia kepadamu Tuhan, tetap setia kepadamu sampai nanti Engkau menjemput kami kembali, apapun situasi dan kondisinya, sekalipun nyawa kami yang harus menjadi taruhannya. Tetapi Tuhan, kami percaya bahwa kasih karunia Tuhan pasti memampukan kami sesuai dengan kerinduan yang ada di dalam hati kami, sesuai dengan komitmen kami bahwa kami mau mengasihi Tuhan dan mau tetap setia kepada Tuhan sampai nanti Tuhan menjemput kami kembali. Maka Tuhan, kami pasti akan menikmati berkat, damai sejahtera, sukacita dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau mencontohi teladan-Mu, juga murid-murid-Mu, rasul-rasul-Mu, di mana mereka harus disiksa, dipenjarakan, mengalami banyak masalah, banyak ujian, cobaan, tantangan, namun iman mereka tidak goyah. Mereka mempertahankan iman mereka kepadamu sampai akhirnya. Demikian juga dengan kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur di malam hari ini. Kami bersyukur untuk anak-anak-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani Engkau Tuhan. Terima kasih untuk tim worship leader Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur pengurapan-Mu yang baru yang ganda turun atas mereka. Kami percaya bahwa Tuhan, persembahan hidup mereka, talenta karunia yang sudah Tuhan percayakan kepada mereka, dipersembahkan kepadamu Tuhan. Engkau memperhitungkan semuanya, sebab di dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payah tidak akan sia-sia. Tuhan, iman, kasih dan pengharapan yang teguh Tuhan curahkan di dalam setiap kami, baik semua kami yang hadir di malam hari ini Tuhan, sehingga Tuhan Yesus, kami boleh menjadi prajurit-prajurit Kristus, boleh menjadi anak-anak Tuhan, boleh menjadi hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang militan, yang senantiasa ya Bapa mau mempersembahkan terbaik untuk Tuhan. Dan kami mau sungguh-sungguh, oh Tuhan Yesus, setia kepadamu seperti yang Engkau rindukan dari setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, dan hamba percaya bahwa Engkau memberkati setiap kami. Engkau memeteraikan firman Tuhan menjadi rema. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah selesai ibadah praise and worship. Nanti sidang jemaat Tuhan, pelayan Tuhan boleh meninggalkan tempat ibadah dengan mengikuti arahan dari teman-teman Satgas COVID setempat. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.